Datang kembali channel ini, balik lagi dengan saya Luis Prasetyo ya. Kita akan bahas soal pembajakan kali ini ya. Biasa ya, suka jiplak-jiplak gitu. Nah, kali ini adalah lagu Tuhan Yesus Tidak Berubah. Kan kita tahu sendiri lagu ini viral banget ya, mengatakan bahwa Tuhan Yesus tidak berubah, tidak berubah, tidak berubah. Tuhan Yesus tidak berubah, tak berubah selama-lamanya. Nah, lagu ini ternyata sudah dirubah jadi versi Islam ya guys ya. Coba kita akan nonton videonya dulu supaya kita tahu. Ya, memang lagu-lagu Kristen tuh enak cuy. Coba kita baca komenan-komenan ya orang-orang ya. Ya, ini dari Nando ya. Happy ya ya ya, happy ya ya ya, aku senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Cocok juga buat ditiru itu guys. Ya, itu lagu sekolah minggu ya. Silakan kalau mau tiru. Main jiplak aja dah. Wah. Kasihan dari kecil udah dididik untuk menjiplak bagaimana gedenya. Kan emang benar Tuhan itu satu-satunya. Kasihan anak kecil masih kecil udah jadi perbincangan. Banyak ya. Beda-beda nih. Nah, kalau kita lihat dalam bagian ini ya, di sini kata Masya Allah ini lagu yang asli. Yang sebelumnya adalah palsu. Waduh. Mungkin ini satir ya, satir yang ditulis untuk mensatirin lagu ini. Ya, tapi lucu ya, lagu itu kan memang kalau dibilang kan yang pertama memang Tuhan Yesus tidak berubah. Itu memang lagu sekolah minggu. Dari zaman saya masih bocil, dari masih kecil, bayangin aja, saya kan udah tua nih. Nah, itu dari masih kecil sekali, saya masih kecil, sudah ada lagu itu. Dan kemudian sekarang muncul lagu versi lainnya, dikatakan Tuhan itu hanya Allah dan satu-satunya katanya. Nah, ini yang jadi bahaya adalah ketika lagu ini nanti dibilang, oh lagu yang sebelumnya itu palsu. Ini lagu yang bener. Nah, jadinya kayak jiplak mengklaim yang datang terakhir yang benar. Ya, jadi saya ingat ya ada Alkitab itu kan udah datang pada saat Yesus itu udah ada ya. Anak sudah ada dan kemudian setelah itu murid-murid Yesus hidup itu memang udah ada Alkitab dengan kisah-kisahnya. Yesus kisahnya begini dan juga kisah-kisah yang lain begini dan kemudian ada kitab yang kemudian ceritanya berubah. Hampir-hampir mirip tapi beda sama sekali. Dan kemudian mengatakan yang sebelumnya palsu, yang datang kemudian yang benar. Nah, ini mirip-mirip sama lagu ini nih. Lagu ini bisa jadi dibilang bahwa lagu ini yang benar sebenarnya. Yang sebelumnya itu palsu. Waduh. Kocak cuy. Kocak. Tapi memang ngomong-ngomong soal mengatakan Tuhan Yesus tidak berubah. Itu sebenarnya teologis cuy. Lagu ini kalau kita lihat ya di dalam Ibrani pasal 13 ayat 8. Jesus Christ the same yesterday and today and forever. Ini kalau kita lihat ya dalam bahasa Yunaninya, Yesus Kristus dikatakan di sini ekstes kai semeron ho autos kai eistos aionas. Nah, kalau dibilang seperti ini sebenarnya simpelnya adalah Yesus Kristus tetap sama. Baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Sehingga berdasarkan ayat inilah dikatakan bahwa Tuhan Yesus tidak berubah. Tidak berubah. Tidak berubah. Ini jelas. Gak bisa dipungkiri lagi ya. Bahwa Tuhan Yesus memang tidak berubah. Tidak berubah dalam arti apa ini? Tidak berubah dalam arti apa nih? Ya jelas kita tahu sendiri bahwa Yesus tidak berubah dalam arti
Janji-janjinya tidak pernah berubah. Dia mengatakan bahwa keselamatan akan datang dari keturunan Hawa. Dari keturunan Hawa dan kemudian lanjut kepada Abraham, keturunan Abraham. Keturunan Abraham dan kemudian disampaikan bahwa keselamatan akan datang dari keturunan anaknya Abraham yaitu Ishak. Dari Ishak ke Yakub, Yakub suku Yehuda dari keturunan Daud, dan kemudian Yesus Kristus. Itu konsisten, tidak berubah. Tidak berubah. Mesias itu pasti akan dari keturunan Daud, dan itu juga dipercaya sama orang Yahudi. Orang Yahudi juga ngomong bahwa keturunan dari Daudlah yang akan menjadi raja memerintah selama-lamanya, bukan dari yang lain. Nah, tidak mungkin kemudian nabi yang berasal bukan dari keturunan Yehuda, keturunan Daud, atau dari bangsa lain. Itu mustahil. Karena sesuai ayat ini ya, tidak berubah. Nah, kalau dibilang situ Tuhan Yesus tidak berubah, yang arti keselamatannya juga itu tidak akan berubah. Yesus mengatakan barang siapa percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup kekal, dan itu tidak berubah. TikTok tuh udah nggak beres lagi, bener udah tahu apa lu. Gue udah 2 hari tuh terngiang-ngiang di pala gue begini. Tuhan Yesus tidak berubah, tak berubah selama-lamanya. Tuhan. Emang Islam boleh nyanyi itu lagu lah? Itu dia, gue kagak tahu. Boleh nggak sih? Masalahnya bukan lagu itu doang yang gue hafal. Ada lagi satu lagu yang bukan hanya kekuatan, namun rohmu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mukjizat itu nyata. Aduh, gue tunggu remixnya yang itu. Emang gak boleh ya? Boleh kali dah, masa gak boleh sih nyanyi gituan? Boleh kali, enak banget masalahnya. Weh, kalian tahu kan yang lagi viral? Yang lagunya ini, yang di remix itu, yang lagu rohani di remix. Aku nggak tahu lah, weh, aku Islam, 100% aku Islam. Bapakku pun Islam. Kalau kita Islam dengerin lagu kayak gini, nyanyi lagu kayak gini berdosa nggak? Aku nggak tahu sumpah. Tapi masalahnya lagunya ini udah terlanjur terngiang-ngiang di kepala aku. Bukannya apa? Nggak munafik, aku jujur aja enak lagunya didengar, ya Allah. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Tapi sumpah aku cuma dengerin lagunya aja, nggak login, sumpah aku nggak login. Nah, jadi itu dia teman-teman, kita sudah melihat ya bagaimana anak-anak yang masih belum mengerti apa-apa tetapi sudah diajarkan hal-hal yang tidak baik. Diajarkan hal-hal untuk menciplak karya orang lain. Nah, teman-teman, kita nggak tahu nanti besarnya apakah berubah atau tidak ya. Tetapi memang itulah selalu saudara-saudara kita yang seberang ini. Jadi mereka selalu menganggap yang lama itu palsu, yang baru itulah yang asli. Sama dengan apa yang dijelaskan oleh saudara kita Louis Prasetyo. Seperti kitab suci kita yang sebenarnya sudah ada di sebelum Masehi sekalipun. Bahkan sampai di abad pertama dan seterusnya di zaman para rasul itu sudah ada. Tetapi ketika ada kitab suci belakangan datang, dan itulah yang diklaim benar dan itulah yang diklaim asli. Yang lama itu palsu menurut mereka, tetapi juga tidak tertutup kemungkinan mereka mengais-ngais tentang nubuatan nabi mereka yang ada di dalam kitab suci menurut mereka. Nah teman-teman, inilah kesalahan-kesalahan mereka yang memang tidak mengerti tentang keyakinan orang lain, tetapi selalu mengklaim dirinya paling benar. Dan kita bisa melihat tadi ya bagaimana anak itu diajarkan. Sebenarnya itu hal yang negatif sebenarnya ketika diajarkan bagaimana dia menyinggung atau menyindir karya orang lain dan terlebih keyakinan orang lain.
Nah, kalau boleh itu jangan terjadilah kepada anak-anak kita, khususnya Kristen ya. Kita harus mengajarkan anak kita yang baik, yang tidak boleh menciplak karya orang lain, apalagi menyinggung, menyindir keyakinan orang lain yang memang tidak ada hubungannya dengan keyakinan kita. Nah, sebenarnya tidak ada susahnya kalau kita, misalnya kita meyakini apa yang menjadi keyakinan kita sesuai iman kita masing-masing, tanpa harus menjelek-jelekan agama lain. Nah, jadi itu yang terjadi di zaman sekarang, khususnya di Indonesia, yang selalu mengklaim kitab sucinya yang datang belakangan itu yang asli dan yang lama itu palsu. Kita lihat tadi di cuplikan terakhir ya, di cuplikan terakhir itu di video terakhir kita lihat saudara-saudara kita yang muslim yang justru udah dewasa dan mereka tidak berani mengubah lagu itu. Ya, karena memang Tuhan Yesus tidak berubah dan itulah lagu yang sebenarnya. Nah, mereka menikmati lagu itu tanpa mengubahnya, tanpa memodifikasinya, dan tanpa mengklaim bahwa ada lagi yang lebih asli daripada itu. Nah, mereka bisa menikmati lagu-lagu rohani. Itulah saudara-saudara kita muslim yang sudah dewasa. Malah anak-anak yang tidak tahu apa-apa ini yang diajarkan hal yang tidak baik. Nah, teman-teman, itu saja yang perlu saya sampaikan. Kiranya kita tetap menjaga kerukunan umat beragama dan kita tetap saling menghormati, saling menghargai. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.